Oke, jadi apa aja sih yang diperluin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat yang nonton video di Satwa Sakti. Semoga kalian sehat semua, amin. Sekarang malam ya di sini teman-teman. Oke, jadi di sini gue mau sharing, mau berbagi tips ke teman-teman semua, khususnya yang pelihara kura-kura ya. Tapi kalau yang belum pelihara kura-kura nggak masalah, buat pengetahuan kalian ya teman-teman ya. Jadi di sini gue mau berbagi tips cara breeding atau ternak kura-kura air ini ya, kura-kura sebenarnya sih nggak air banget dia, ada juga di darat ya. Jadi semi akuatik. Jadi gue mau berbagi tips untuk cara ternak atau breeding kura Ambon ini teman-teman. Ini Ambon yang dari Sumatera. Oke, jadi apa aja sih yang diperluin? Nah, gue mau berbagi tipsnya itu yang minimalis ya teman-teman, yang minimalis. Mentang-mentang di channel sebelah gue lagi bahas minimalis sama istri, ini di sini gue juga bahas minimalis ya. Oke, jadi gue udah siapin box container nih, box container ukuran 130 liter ya ini teman-teman, box containernya, dan sudah ada isi airnya ya. Isi airnya kurang lebih 2 cm lah, ini 2 cm isi airnya. Nah ini yang dibutuhkan ya, persiapan untuk breeding. Terus disiapin pasir teman-teman. Pasir nih ada lebih dari setengah box, sorry nih gue nyebutin merek ya, box Donatsu yang tinggi ya, kalian bisa beli di tukang perabot. Dan pasir Malang, bisa juga pakai pasir material ya, pasir kali boleh, tapi kalau untuk tanah merah jangan deh, itu bikin kotor ya. Karena kan kalau pasir tuh, pasir sama tanah itu beda ya Bu ya? Beda. Oh beda, pasir ya. Kalau tanah itu beda, kalau tanah itu ini ya, melebur ya. Lengket gitu kali Oh ya. lengket gitu kalau tanah, tapi kalau pasir tuh aman ya. Kalau pasir tuh aman. Terus gue udah nyediain genteng juga nih. Genteng, fungsinya untuk apa sih genteng ini? Nah tonton videonya sampai selesai, nanti gue kasih tahu fungsi dari genteng ini teman-teman. Oke. Balik lagi ke kura-kuranya nih. Jadi syarat dari breeding kura-kura atau ternak kura-kura Ambon ini, selain ada tempat buat breeding, terus media buat apa? Buat dia bertelurnya, sama ini teman-teman, kalian harus punya kura-kuranya sepasang tentunya. Nggak bisa jantan dua-duanya atau betina dua-duanya. Jadi harus berbeda jenis kelaminnya ya teman-teman ya, dan harus sama satu jenis sih. Tapi ada juga yang pernah hybrid ya, tapi gue nggak tahu sih hybrid, belum sampai situ ilmu gue. Jadi di sini gue mau sharing tentang cara breeding kura Ambon untuk lokality Sumatera teman-teman. Jadi harus pasang ya, dan harus udah siap produksi, siap kawin. Jadi gini teman-teman, kita untuk setting kandang breedingnya, sini ya, rada sini ya. Ini air nih di box container ukuran 130 liter. Terus ditaruhin box Donatsu yang sudah terisi pasir teman-teman. Nah begini, enaknya gimana ya, begini atau begini? Tapi kayak begini deh. Begini ya? Iya. Begini aja. Begini. Terus kalian bisa naruh genteng. Nanti kalian bisa taruh genteng di sini nih. Sebentar. Sebenarnya kalau nggak pakai genteng juga bisa pakai batu-batuan ya teman-teman ya. Jadi fungsi genteng atau batu-batuan, misalnya kalian mau ganti genteng sama batu-batuan, itu fungsinya untuk naik ke sini. Walaupun menurut gue pribadi, walaupun nggak pakai genteng, mereka juga bisa naik. Tapi ya kasih aja lah, biar lebih gampang gitu loh. Biar lebih gampang. Genteng ini untuk naik. Terus kita taruh di sini teman-teman. Pasang ini sebenarnya kurang gede sini. Tapi kalau kalian punya lahan lebih luas atau tempat kandang breed lebih luas lagi, nggak apa-apa kalian kasih. Ini gua ibaratnya itu simulasi aja ya teman-teman, simulasi aja biar kalian tahu cara breeding kura Ambon tuh kayak gimana.
Tapi kalau emang gue salah, insya Allah nanti kalau ada yang benerin ya gue benerin ya. Tapi kalau emang ada yang pengen ngasih tahu, tulis saja di kolom komentar. Jadi fungsi pasir ini untuk apa ya? Jadi nanti tuh mereka kawin ini di bawah nih. Ya kawin di atas juga bisa sih. Kawin terus naik, pasti si betina itu bakal nyari pasir teman-teman. Nah kesalahan buat orang-orang yang pelihara nih, yang nggak tahu biasanya kan pelihara kura-kura dari kecil ya. Dari kecil mereka pelihara misalnya 3 ekor atau bahkan lebih dari itu. Ada yang bertelur tanpa ada pasir di tempatnya teman-teman. Rata-rata itu air semua. Ya akhirnya telurnya pun busuk teman-teman, gagal ya. Karena kelamaan di air jadinya berjamur dan akhirnya rusak itu telur. Jadi kenapa gue kasih pasir itu untuk itu ya teman-teman. Untuk dia si betinanya itu ngegali gini nih, ngeluarin telur. Nah kenapa gue kasih pasir yang tebal itu biar telurnya ketutup teman-teman. Itu fungsinya ya. Kalau pasirnya tipis itu kasihan, percuma ya, percuma. Jadi pasirnya itu harus tebal, seperti ini. Nah, kalau misalnya kan untuk beberapa orang ada yang mikir kira-kira suhunya pas apa enggak. Kalau emang kalian ragu, kalian bisa inkup sendiri ya. Kalian bisa inkup sendiri, seperti inkup telur-telur reptil. Mungkin kalau yang udah pernah pelihara memberi reptil udah paham ya cara inkup itu kayak gimana sih. Jadi simpel teman-teman kalau inkup tuh ya. Kalau untuk suhu sih gue kurang paham inkup suhu telur dari kura Ambon ini. Tapi kalian bisa googling atau bisa tanya ke yang lebih berpengalaman ya. Tapi kalau gue pribadi ya suka ngetes sih, cari ilmu sendiri ya, cari ilmu sendiri. Tapi untuk suhunya gue nggak tahu. Tapi untuk cara inkupnya gue paham. Jadi kalian bisa pakai perlite. Perlite itu ada tuh media untuk penetas telur khusus reptil. Itu ditaruhin ya telurnya ya, terus ditutup kedap udara tanpa ada ventilasi udara teman-teman. Itu ditungguin aja. Biasanya tuh telur kura-kura gue nggak tahu deh netesnya berapa lama, mungkin sama kali ya kayak reptil, hampir 3 bulanan gitu. Tuh fungsinya seperti ini ya teman-teman ya, fungsinya seperti ini. Jadi nggak ribet. Jadi untuk mungkin kalian punya tetangga yang kura-kuranya nelur mulu tapi gagal ya, kalian kasih tahu kalau itu butuh pasir ya. Kura-kura itu butuh pasir, kura-kura untuk jenis Ambon ini butuh pasir. Gitu aja teman-teman. Syaratnya harus pasang, harus ada pasir, harus ada air juga. Terus kalau misalnya kayak gini nih, harus ada tempat manjatnya juga karena ini lumayan tinggi. Tapi bisa sih kayaknya dia naik juga bisa. Tapi kalau misalnya kalian punya kolam, ya udah nggak usah pakai box untuk pasirnya, bisa kalian bikin tinggi pasir semi aquatic ya, pasir setengah air. Tapi mungkin itu cepat kotor ya. Kalau ini sih simple, gue bisa aja nggak pakai box, untuk pasirnya, tapi gue harus ganti terus airnya. Karena kenapa? Airnya bakal kotor teman-teman, karena bukan air mengalir ya, dan volume airnya itu sedikit, jadi nanti cepat kotor. Jadi kalau misalnya kayak gini nih, itu gampang banget bersihnya teman-teman. Kalian misalnya nih habis ngasih makan terus dia buang kotoran si kura-kuranya, otomatis kotor dong airnya, kotor airnya. Kalian bisa cuma ini doang teman-teman, angkat gentengnya, angkat pasirnya, pakai ini box ya, angkat box pasirnya, angkat kura-kuranya, kalian bersihin kandangnya. Itu simpel banget ya, cara simpel sebenarnya. Tapi kalau misalnya gue kasih begini juga aman sih, nggak pakai genteng, karena ini tuh bisa ya kura-kuranya naik ke sini. Kalau misalnya dia mau menggali, pasti dia nyari tempat yang lebih kering gitu teman-teman, kayak yang banyak pasirnya kayak gini gitu ya. Terus kalau gue saranin, kalau kalian melihara di indoor atau di dalam rumah, itu kalian kasih lampu buat mereka basking teman-teman, karena mereka butuh berjemur juga ya. Kalau misalnya kalian di outdoor atau yang kena sinar matahari, itu aman banget. Jadi lebih alami lah, lebih dapat tanpa kalian harus mengeluarkan listrik buat lampunya gitu. Dan minimalis sekali ya Pak. Kenapa? Minimalis sekali. Oh iya, minimalis Bu. Jadi simple. Tapi kalau bisa sih gue ngasih saran kandangnya itu yang luas, kandang buat breedingnya, biar lebih leluasa juga buat hewannya, biar lebih asoy lah. Biar lebih asoy. Dan gue belum pernah lihat kura Ambon tuh ngeluarin telur berapa. Biasanya sih nggak banyak ya. Tanda kalau udah siap kawin gimana Pak? Hah? Tanda kalau udah siap kawin. Tanda kalau udah siap kawin.
Ya kita sih gini aja sih Bu, dilihat dari ukurannya ya Bu ya. Dilihat dari ukurannya, terus dilihat dari kesehatan si hewan tersebut, sama ini. Kalau ini kan ukurannya ibaratnya udah dewasa Bu, berarti dia udah siap kawin. Ngeliatnya dari situ aja sih. Kalau misalnya masih kecil belum, karena kura Ambon ini besarnya cuma sampai 25 cm kalau nggak salah. Nah untuk pakan nih, untuk pemberian pakan ya, gua mungkin sedikit berbeda sama beberapa pengobis atau kiper kura-kura ya. Kalau gua ngasih makan ke kura Ambon ini tuh 2 hari sekali teman-teman. Jadi seling ya. Hari ini dikasih makan, besoknya enggak, terus lusa dikasih makan gitu ya teman-teman ya. Dan ngasih makannya pun nggak banyak teman-teman, nggak banyak. Kalau misalnya gue taruh nih misalnya pelet segenggam ya untuk sepasang kura-kura, habis, ya udah kasih lagi. Pokoknya satu hari itu kalau misalnya makanan habis kasih lagi gitu. Berarti dia masih doyan, berarti belum kenyang. Terus kalau bisa ngasih makannya jangan terlalu banyak ya, karena apa ya, bikin kotor inian sih, bikin kotor airnya, dan nggak sehat juga buat dia. Takutnya nanti ada parasit ya teman-teman ya. Dan untuk jenis kura Ambon ini, tuh lucu teman-teman. Dia itu nggak yang ganas banget kayak alligator snapping turtle atau common snapping turtle atau kura-kura predator lainnya. Dia itu aman ya, dan dia cenderung malu sih teman-teman, cenderung malu kayak ngumpetin tubuhnya ya. Cenderung lebih defense, lebih bertahan gitu, takutnya terancam. Dia berlindung lewat canggang-canggangnya ini teman-teman. Oh ya, gue tadi belum nyebutin ya makanannya itu apa aja. Kalau gue di sini ngasih makannya tuh pelet ikan, buah sama sayur. Dan buah juga nggak bisa sembarangan buah ya, nggak bisa buah yang nyemarin airnya itu, nggak bisa. Tapi ya kalau bisa pemberian buah jangan deh, pemberian buah jangan. Itu gue kadang-kadang suka aja ngasih pepaya gitu, tapi disuapin. Tapi kalau misalnya ditaruh di air takutnya mencemari airnya teman-teman ya. Kalian bisa ngasih makan ikan kecil. Kalau ini kan cenderung nggak ngejar gitu ya, nggak ngejar kecuali tempatnya luas banget mungkin ngejar dia. Jadi kalian kasih yang mati atau udang, mau dia. Pokoknya yang hewan kecil yang ada di air itu kalian bisa ngasih makan ke dia. Terus kalau untuk daging yang lain kayak daging sapi, daging ayam, jangan deh, jangan ya. Jangan. Menurut gue pribadi nggak bagus. Kalau untuk sayur kalian bisa kasih sayuran seperti sawi, kangkung. Kalau bayam sih gue nggak pernah rekomendasi buat hewan. Gitu ya. Oke, simpel banget ya. Kalau misalnya kalian mau makanan yang praktis, kalian bisa kasih makan pelet kura-kura atau pelet ikan. Itu banyak banget yang jual. Oh ya teman-teman, gue hampir lupa nih. Bedanya jantan betina apa sih? Takutnya belum ada yang nonton. Yang nonton video ini belum nonton video yang sebelumnya ya, video yang tentang kura-kura ini. Jadi untuk perbedaan jantan dan betina itu ada di sini teman-teman. Ada di sini jantan dan betina ini apa ya? Nah ini nih perbedaannya dari ini nih, dari cekungnya ini teman-teman. Cekung sama ini ya, sama ini kan kayak apa ya, kayak delosor banget ya? Gitu. Ini cembung, ini cembung, ini datar. Itu perbedaan dari jantan betina teman-teman. Cekung sama cembung gak Pak? Oh, emang bedanya apa? Oh, cembung itu, cekung tuh kayak gini ya? Ini, oh iya benar, itu bedanya teman-teman. Kalian bisa lihat bedanya seperti yang ini. Yang jantan yang mana? Yang jantan yang ini Bu. Yang mana? Yang ini tuh? Yang jantan. Cekung ya? Ada yang cekung. Kalau yang cembung itu betina. Kalian udah tahu kan? Oke, kalian jadi tahu kan teman-teman, kalau misalnya ada yang salah sama diri gue ya, sama omongan gue, silahkan benerin di kolom komentar. Karena gue nge-YouTube untuk sharing ya teman-teman ya, bukan untuk menggurui kalian. Kita belajar bareng gitu, asik kan jadinya belajar bareng. Jadi nggak ada yang pinter, nggak ada yang bodoh. Kita sama-sama belajar ya. Oke, jadi cukup ini aja. Silakan kalau ada yang mengkritik, ada kata-kata gue yang barusan salah, silahkan tulis di kolom komentar. Kalian bilang salah sebelah sini, tapi kalian kasih solusinya teman-teman, biar teman-teman yang lainnya yang nonton video ini nggak tersesat ya. Mereka bisa ngeliat komen kalian yang membenarkan gitu. Jadi jangan lupa nih buat yang nonton video ini, kalian cek juga kolom komentar. Takutnya ada perkataan gue yang salah atau cara gue yang salah. Kalian cek di situ, mungkin ada yang membenarkan. Oke. Thank you buat yang udah nonton video di Satwa Sakti. Jangan lupa subscribe channel ini. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.